Selamat siang, perkenalkan nama saya Syamli Tarorong. Saya akan menjadi moderator kita pada kegiatan presentasi kali ini. Untuk kegiatan presentasi kali ini dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab. Kita masuk dalam sesi yang pertama yaitu pemaparan materi. Diberikan kesempatan kepada kelompok 9 untuk memaparkan materi yang telah didiskusikan. Kepada kelompok 9, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada saat ini kita akan membahas materi tentang perubahan sikap sebagai dampak dari komunikasi kesehatan. Namun sebelum saya membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Jadi di sini adalah anggota kelompok 9, ada Rahelia Mumu atau saya sendiri, Valentin Matei, Shalomita Rorong, dan Stefani Poluan. Next slide. Baik, saat ini kita akan membahas tentang teori-teori perubahan sikap dalam komunikasi. Jadi teman-teman, komunikasi bertujuan supaya audiens mengalami perubahan sikap, sehingga umumnya komunikasi ini bersifat persuasif. Nah, berikut adalah teori-teori hubungan antara persuasif dengan perubahan sikap. Jadi di sini yang pertama adalah teori hierarki belajar dan held belief model. Teori hierarki belajar menjelaskan bahwa perubahan sikap dari komunikasi bersifat relatif. Jadi perubahan sikap ini dimulai pada level kognitif, yang artinya audiens mengutamakan perhatian, kesadaran, keyakinan, dan pemahaman. Contohnya, seseorang akan terpengaruh iklan TV ketika iklan tersebut berisi pesan yang bersifat argumentatif. Jadi hierarki belajar dapat dimulai pada level kognitif, selanjutnya akunatif, dan yang terakhir adalah afektif. Teori yang berikut adalah held belief model. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1950 guna memperkenalkan audiens tentang pemberantasan penyakit TBC. Dan dalam tanggapan ini, dianalisis konsep audiens tentang hidup sehat yang akan mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari. Teori yang kedua adalah elaboration likelihood model. Jadi teori ini diperkenalkan pada tahun 1981 oleh Petty dan Kakiopo, dan mereka menggambarkan ada dua alur ke arah perubahan sikap. Yang pertama itu adalah central root atau alur pusat, dan yang kedua adalah peripheral root. Jadi menurut mereka, audiens akan menerima informasi utama melewati alur pusat atau central root, dan kemudian ketika audiens mengambil keputusan dan menerima informasi tambahan akan melewati peripheral root atau alur peripheral. Dan untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Valentin. Untuk Valentin dipersilahkan. Oke, lanjut. Teori reinforcement theory. Menurut Hofland, Janis dan Kelly pada tahun 1967, teori ini menjelaskan bahwa perubahan sikap merupakan hasil dari perubahan opini komunikan, dan perubahan itu dihasilkan melalui penguatan perhatian, kelengkapan, dan keterberterimaan. Pesan akan diterima audiens ketika komunikator menggunakan teknik tertentu seperti menambah jumlah informasi, meningkatkan kualitas informasi, dan meningkatkan relasi dengan audiens. Informasi dan relasi yang semakin banyak akan mempermudahkan komunikasi diterima dan membawa perubahan. Selanjutnya, communication kompetensi. Teori dari Spitberg dan Chupach menjelaskan bahwa komunikator memiliki peran dalam berjalannya komunikasi secara efektif dengan memiliki kompetensi, yaitu pengetahuan tentang apa yang diinformasikan, keterampilan berkomunikasi, dan motivasi komunikasi yang dikemukakan oleh komunikator. Selanjutnya, Hadley Belief Model.
Teori ini diperkenalkan pada tahun 1950 guna memperkenalkan audiens tentang pemberantasan penyakit TBC. Dalam tanggapi ini dianalisis konsep audiens tentang hidup sehat yang akan mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penjelasan ini dibawakan oleh Stefania Valencia. Poluan dan waktu silakan. Selanjutnya, teori komunikasi dan perubahan sikap. Teori peluru dan social learning theory. Yang pertama, teori peluru. Menurut teori ini, media massa mempunyai kekuatan yang luar biasa karena dapat menyuntikkan pesan-pesan kepada massa. Prinsip teori ini sampai sekarang digunakan oleh para perancang iklan ketika membuat pesan-pesan iklan di media. Asumsi dasar teori ini adalah semua orang dalam audiens itu mempunyai status dan selera yang sama, sehingga komunikator dapat mengirimkan semua jenis informasi. Akibat asumsi teori ini, media tidak memperhatikan kemungkinan penolakan dari individu, kelompok, atau kategori sosial tertentu. Bahkan media ini tidak memperhitungkan relasi-relasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, social learning theory. Teori yang diperkenalkan oleh Albert Bandura ini menekankan 3 hal. Yang pertama, observational learning, bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk meniru perilaku yang dia lihat. Mengapa? Karena setiap orang mempunyai kemampuan untuk belajar mengamati. Yang kedua, self-evaluation. Hasil pengamatan terhadap perilaku tersebut tidak selalu membentuk perilaku individu karena setiap individu akan terus memantau dan mengevaluasi perilakunya sendiri. Ketika dia berhadapan dengan situasi dan kondisi kehidupan yang dia kaitkan dengan standar-standar perilaku yang ditiru tersebut. Yang ketiga, control and shaping, bahwa semua perilakunya yang dipelajari individu selalu berada di bawah kontrol, yakni kontrol internal maupun kontrol eksternal yang berkaitan dengan perilaku yang sedang dia pelajari tersebut. Cara belajar ini meliputi yang pertama, trial and error experience atau mengalami dan mencoba. Yang kedua, perception of the object, mempersepsikan suatu objek. Yang ketiga, mengamati respon orang-orang lain terhadap objek. Yang keempat, modeling, menjadikan perilaku orang lain sebagai model yang dipelajari. Yang kelima, exhortation, mempelajari perilaku orang lain sebagai peringatan terhadap apa yang akan dilakukan individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shalomita. Baik, selanjutnya ada social expectation theory. Manusia adalah individu yang tidak hanya dilihat dari konteks psikolog, namun dalam konteks sosial, dalam sebuah kebudayaan, dalam interaksi sosial, jaringan sosial, dalam masyarakat yang kompleks, dan selalu merespons stimulus dari luar. Colli menjelaskan bahwa seseorang dalam suatu kelompok sosial akan berusaha untuk memahami atau dipahami atau mengusahakan agar perilakunya dapat diterima, diramalkan, bahkan diharapkan oleh semua anggota kelompok. Pola pikir dan perilaku ini menjadi sebuah aturan bagi stabilitas hubungan interaksi antara pribadi dalam sebuah kolektivitas organisasi sosial. Dalam organisasi sosial akan muncul norma, peran, pemeringkatan, dan sanksi yang dapat diterima secara kolektif. Untuk menyebarluaskan isi pesan, norma-norma diperlukan media. Media juga dapat menjadi sebuah potret sumber harapan sosial sebagai sumber inspirasi dan membangkitkan harapan orang dan mendorong dalam perubahan sikap. Teori selanjutnya yaitu Theory of Selective Influence. Teori ini merupakan perubahan dari teori peluru. Teori selective influence
lebih menekankan pada kebebasan individual untuk memilih sendiri pesan yang paling disukai. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai perbedaan satu sama lain. Ada 3 bentuk selective influence, yaitu yang pertama, individual difference theory atau pembelajaran dan bawaan. Yang kedua, the social differentiation theory atau berbicara tentang perbedaan individual antar manusia. Dan yang ketiga, the relationship theory atau setiap individu meskipun berbeda-beda namun masih menjalin relasi sosial dalam kehidupan bersama. Selanjutnya ada media dependency theory. Teori ini dikembangkan oleh Ball, Rockage, dan DeFleur yang menjelaskan bahwa audiens sangat bergantung pada informasi dan media. Karena itu, informasi bermanfaat dalam menjawab kebutuhan dari audiens. Selanjutnya ada agenda setting. Maxwell, McComb, dan Donald Shaw memperkenalkan bahwa agenda bukan untuk berpikir, melainkan apa yang perlu dipikirkan dan apa yang harus dipikirkan oleh publik. Mereka menegaskan bahwa fungsi agenda setting media massa adalah sebagai sebab yang mempengaruhi hubungan antar media, juga mengakibatkan publik menyusun jadwal prioritas kehidupannya setiap hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahel. Baik, pada saat ini berdasarkan materi yang sudah kita paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif dapat dikatakan efektif apabila pesan tersampaikan dengan baik, sehingga tujuan dari komunikasi adalah perubahan sikap. Komunikasi ini bersifat persuasif. Nah, di sini ada dijelaskan teori-teori yang dihubungkan dengan perubahan sikap, yaitu teori persuasi dan teori komunikasi massa. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, dan untuk perhatiannya disampaikan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah sesi pemaparan materi kita oleh kelompok 9 dengan topik materi perubahan sikap sebagai dampak komunikasi kesehatan. Selanjutnya kita masuk dalam sesi kedua, yaitu tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengetikkan pertanyaan dalam kolom chat YouTube. Dan untuk jawaban nanti akan dijawab dalam kolom chat YouTube juga. Untuk itu, saya Shalomita Rorong sebagai moderator pada presentasi kali ini, izin mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun gangguan. Selamat siang dan terima kasih.